Nama lengkap saya Hamzah Parsauran Sinaga, biasa dipanggil dengan Hapasi. Saat ini saya jadi CEO dari It's Buah. Memang kebetulan saya dari kecil itu punya cita-cita ya untuk jadi pengusaha, untuk jadi entrepreneur gitu. Bahkan sejak kuliah pun saya udah berbisnis gitu. Saya dulu jualan pulsa, jualan HP second, bikin rental PS dan lain-lain gitu. Cuman pada saat udah lulus wisuda itu saya lagi nggak ada usaha yang jalan, jadi dalam tanda kutip saya terpaksa kerja gitu. Jadi saya nyari kerja dulu setahun 2 tahun buat cari makan lah gitu. Jadi saya dulu pernah bekerja di BUMN kelistrikan dan juga di telekomunikasi. Terakhir bisnis saya yang jalan itu adalah supplier buah, tapi itu pun udah nggak jalan sebenarnya pada saat saya resign gitu. Pada saat itu saya tinggal di apartemen Kalibata City, saya melihat di sana peluangnya cukup besar karena itu baru beroperasi ya. Saya lihat unitnya sangat banyak. Saya coba cari-cari apa ya bisnis yang bisa saya jalankan gitu. Saya gabungkan dengan knowledge terakhir saya gitu, dan saya lihat di situ belum ada toko buah, maka saya buka lah, saya sewa satu kios di sana dan saya buka, ketemulah nama It's Buah. Perkenalkan, saya Andika Irawan. Saya di sini sebagai pemilik ataupun owner dari Selfish. Sebenarnya ada 3 orang dari ownernya ini, namun untuk kesempatan kali ini saya mewakilkan para owner yang lainnya untuk menyampaikan atau mengenalkan apa sih Selfish Indonesia itu. Kami para owner ini memutuskan untuk serius, untuk fokus di Selfish ini sejak tahun 2020. Memutuskan tuh jujur ya, serada mungkin sedikit complicated karena memang ada faktor dari keluarga, teman-teman owner lain pun juga meyakinkan keluarganya masing-masing untuk setidaknya mensupport ataupun memberikan dukungan kepada Selfish ini. Karena kami semua benar-benar meninggalkan jabatan yang di tempat kami bekerja ya, itu yang memang mungkin bagi keluarga kami itu sudah settle lah, sudah dalam kondisi aman. Sebenarnya ikan ini bukan opsi pertama kami untuk memulai bisnis, karena waktu itu adalah kita mau bisnis di sayuran. Waktu itu kami nggak sanggup karena kita jalanin seminggu 2 minggu kok ternyata malah banyak yang busuk gitu. Sedangkan kalau ikan itu ternyata saya baru tahu pada saat itu ada yang sudah beku. Oh oke deh, kita putusin, kita coba dulu ikan waktu itu. Kebetulan pada saat mau mulai It's Buah itu juga modal saya nggak nyampe 20 juta itu. Saya dapat kiosnya padahal dijual. Saya coba nego berapa gitu, padahal saya nggak niat beli sebenarnya. Nah setelah itu saya tanya, daripada dijual belum laku, nggak mau nyewain dulu gitu. Nah akhirnya yang punya mau nyewain, terus disewain. Kalau nggak salah dulu setahun mintanya 50 juta. Gimana kalau 60 juta gitu. Dia bingung kan. Biasanya orang nawar ke bawah, saya nawarnya ke atas gitu. Saya mau 60 juta tapi bayarnya per bulan 5 juta gitu. Kan outlet pertama saya itu dia langsung profit. Nah di situ saya sebagai entrepreneur pemula langsung merasa itu karena kehebatan saya. Oh saya berhasil nih, saya hebat gitu. Akhirnya saya langsung bikin proposal. Saya ajak teman-teman, saya juga bikin proposal ke bank untuk buka cabang gitu. Pernah itu 1 bulan saya buka 3 outlet. Begitu dimulai, ada yang cuma sebulan, ada yang 3 bulan, tapi nggak ada yang sampai setahun gitu. Semuanya tutup. Satu outlet itu minimal 200 juta modalnya gitu. Outletnya doang yang tutup gitu loh, tapi utangnya nggak kan. Sampai sebuah 5-6 tahun itu benar-benar struggling lah. Itu saya pernah ngalamin itu minus, setiap bulan itu bisa sampai 50 juta minus cash flow-nya gitu. Jadi saya hidup 5 tahun itu hampir kayak zombie gitu. Tiba-tiba ada momen yang itu loh, AirAsia ya yang di Surabaya dulu, yang jatuh. Pesawat AirAsia jurusan Surabaya Singapura Minggu pagi dinyatakan hilang. Pesawat tersebut berangkat dari Surabaya pukul 5.20 pagi dan seharusnya tiba di Singapura pukul 8.30 waktu setempat atau pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
Nah, saya langsung keinget tuh, loh, kalau saya ada di dalam pesawat itu, terus mohon maaf nih kalau misalnya ada kejadian apa-apa, anak istri saya gimana gitu. Jangan-jangan saya belum dikubur udah dimaki-maki. Karena kan langsung mungkin tukang tagih udah pada datang gitu kan. Nah, akhirnya saya kepikiran pada saat itu, gimana caranya ya? Kalau dari segi pressure memang lebih tinggi pressure-nya di entrepreneur ya. Entah kenapa pressure-nya ini bisa kita maintain gitu. Beda dengan kita sebagai karyawan, pressure-nya itu kan terkadang kitanya bisa maintain, cuman adanya keterlibatan pihak ketiga ini yang mungkin bisa menambah stres ataupun load pekerjaan tuh jadinya itu berantakan seperti itu sih. Tantangannya adalah terbesar itu kita menemukan supplier. Karena pada saat kita ketemu supplier, kami ya kayak di anak bawangin gitu. Jadi kayak dipandang sebelah mata aja. Misalkan kami nanya, oh kayak dilempar-lempar lah, dioper-oper segala macam. Padahal waktu itu kami niat mau beli misalkan 50 kilo. Kita juga sempet ditipu sama orang. Kita udah pesen waktu itu dalam jumlah banyak. Waktu itu daging kepiting sekitar 500 sampai 600 kilo. Lumayan nilainya waktu itu sekitar puluhan juta. Ternyata pada saat datang tuh barangnya beda spek gitu. Wah itu kita lumayan pusing ya mikirin ini gimana ya cara untuk kembalikan uang yang sudah kita bayarkan gitu kan. Masalahnya kita nggak memastikan barang itu sampai dikirim tuh sama barangnya. Jadi kita cuma terima di Jakarta, terima di bandara. Pada saat kita QC di Jakarta, ternyata waduh beda spek nih. Kita hubungin supplier udah nggak bisa dihubungin nomornya. Aduh gimana ini. Pada saat itu kita benar-benar masih baru awal lah. Sekitar mungkin awal-awal tahun 2021 waktu itu. Nah transaksi besar tuh harus benar-benar proper untuk prosesnya gitu. Mulai dari suppliernya proper, kemudian juga kita untuk kontrolnya pun juga harus proper sehingga mengurangi resiko-resiko yang kayak tadi. Kita jualan online masih diproduksi di toko, tapi bisnisnya ini udah mulai berjalan, tokonya kan cuma 3x4 kios begitu di apartemen gitu. Nah bisnisnya udah mulai jalan, yang online-nya tokonya udah nggak bisa lagi menghandle produksi untuk online gitu. Akhirnya kita pindahkan workshopnya ke Cililitan. Kita nyewa rumah di sana sekitar 96 meter, memang 2 lantai gitu. Waktu awal-awal itu cukup sih, itu jadi gudang, jadi tempat tim online kita. Awalnya startnya itu cuma 2 orang, udah termasuk saya gitu kan, sama produksi 2 orang. Jadi itu masih cukup, tapi seiring dengan bertumbuhnya kita udah mulai desak-desakan di sana. Itu sampai kapasitas 400-500 motor per hari. Itu udah mentok banget, itu udah senggol-senggolan pantat itu. Nah akhirnya 2021 kita mulai mencari tempat yang lebih representatif lah, yang buat kapasitas kita. Akhirnya kita dapat tempat ini di Jagakarsa. Turning point-nya itu adalah sekitar 2017, saya mulai ketemu dengan yang namanya digital marketing. Akhirnya saya coba pelajarin dan saya ketemu beberapa orang yang berhasil di digital marketing, dan saya lihat titik kesamaannya itu mereka itu komit belajar 3 tahun. Akhirnya saya juga mengkomit ke diri saya untuk mau belajar digital marketing 3 tahun. Kenapa saya mau 3 tahun? Karena saya juga bangkrut udah 5 tahun lebih gitu. Kalau nambah 3 tahun apa masalahnya gitu kan. Tapi kalau ternyata berhasil, itu bisa merecover semuanya gitu. Tiba-tiba 2020 ada pandemi yang memaksa orang untuk lebih care lagi tentang pola hidup sehat dan juga bisnis online. Semua beroperasi secara online kan, kita dipaksa untuk online, dan itu malah mengakselerasi bisnis kita gitu. Di 2 bidangnya kesehatan dan juga modelnya online, itu kita udah menerapkan dari sejak 2019 itu. Entah momen apa gitu, tapi self-talk lah ya, saya berbicara dengan diri saya, kalau kamu ingin berdampak, kalau kamu ingin berbagi, kenapa harus nunggu kaya? Kenapa harus nunggu berhasil dulu?
Kenapa nggak dimulai dari sekarang? Nah itu titik itu yang membuat saya menyadarkan saya, oh iya ya ngapain saya nunggu besar dulu baru memberikan impact. Gitu. Kenapa nggak itu saya kerjakan sambil saya bertumbuh, sambil saya besar membangun bisnis saya gitu. Karena saya ngerjain Eats Buah, saya coba pikir-pikir dari yang saya kerjakan ini apa dampak yang bisa saya berikan. Oh iya saya kan jualan jus gitu kan, jualan buah. Ya daripada saya ngasih diskon yang terlalu besar ke customer supaya mereka mau beli, kenapa nggak saya ajak mereka berbagi? Ya. Akhirnya kita bikin namanya berbagi sehat. Jadi buat orang mampu kita jual, orang yang nggak mampu kita berikan gratis. Apalagi ya dampak yang bisa kita berikan? Oh bahan baku. Kalau kita pakai buah lokal dengan buah import, untuk jadi jusnya itu sama aja, tetap bisa menghasilkan jus. Tapi dampaknya buat petani, buat pedagang, buat tukang pupuk, kuli, dan lain-lain, itu impactnya jauh lebih besar kalau kita menggunakan buah lokal. Nah, maka Eats Buah berkomitmen untuk selalu menggunakan buah dan sayuran lokal bahan bakunya. Berjalannya waktu selama pandemi ini ternyata nggak ada berkurangnya permintaan untuk bahan baku ikan ini. Baik itu untuk konsumsi maupun juga untuk bisnis yang lain seperti restoran yang kecil tapi ya yang mungkin adanya di pinggir jalan yang nggak ada di mall-mall gitu. Itu malah menunjukkan tren yang bagus gitu, yang nggak ada pengurangan akibat dampak pandemi. Itu pun juga jadi salah satu faktor kami juga kenapa kami yakin terhadap bisnis ini, terhadap usaha ini. Visinya sih ke depan kami ini memang ingin menyelaraskan secara kualitas, kan yang mungkin bagi orang ikan tahu ya, ikan yang diekspor sama dengan ikan untuk konsumsi lokal itu kan ada perbedaan, baik itu dari segi harga, dari segi kualitas. Nah, kami ingin menaikkan untuk konsumsi yang lokalnya ini. Konsumsi lokal, gimana caranya harganya ini mungkin menyerupai dengan kualitas yang menyerupai juga. Jadi nggak ada disparitas nih antara yang ekspor dan juga dengan yang lokal. Karena untuk saat ini perbandingannya lumayan jauh dari segi kualitas gitu. Harapannya dengan adanya minimnya perbedaan itu, tingkat konsumsinya pun juga akan naik, sehingga dari segi omset kami pun juga akan naik juga. Seperti itu sih Mas, visinya. Oke, untuk masa pengiriman ini memang krusial banget buat kami karena kan kami benar-benar frozen food ya. Telat dikit, barang mencair, busuk gitu kan. Nah itulah pada awalnya jarang platform-platform itu yang menyediakan jasa jasa tuh yang cepat, yang instan. Sekalinya ada, lumayan banget harganya. Jadi kalau misalkan customer beli, pertimbangannya antara kami kirim sendiri atau kami rugi dari segi biaya pengiriman. Sekalinya kami coba platform baru ternyata bukan hanya rugi di pengiriman, rugi di barang juga karena barangnya busuk waktu itu. Nah itu kesulitan banget kami waktu di awal. Ya. Mungkin kita tahu ada dua platform yang mungkin besar secara jasa antar ya. Jam 7 pagi sampai jam 10 pagi kan beda rate-nya ya. Sedangkan kami itu kan kalau di ikan kan nggak nentu gitu. Bisa aja kami kirim tuh jam 4 sore dan itu udah mulai jam sibuk, rate-nya itu udah gila-gilaan. Udah nggak mungkin istilah wah ini udah nggak masuk akal lagi gitu. Saat ini yang kami udah rutin dan memang menjadi mitra kami ini, kami menggunakan jasa delivery yaitu Lalamove. Selain responnya mereka dari segi harga, wah ini jujur belum ada yang bisa ngalahin sih. Karena dengan platform yang lain, saya melihat perbedaannya tuh lumayan. Bisa sampai 5.000, 6.000. Karena bagi kami, para seller atau entrepreneur tuh perbedaan segitu bisa mempengaruhi cost kami ataupun keuntungan kami gitu. Karena kan kami ngirim itu kan nggak cuma dalam jumlah ini ya, dalam jumlah cuma 1 kilo, 2 kilo gitu kan.
Kalau dulu kan mungkin kalau kita misalnya harus satu kurir satu titik, itu kan terlalu ini ya costly ya buat si bisnisnya ataupun buat si customernya. Karena ada fitur multi stop itu, kita jadi bisa buat satu pengiriman itu bisa bawa 4-5 customer. Itu jauh lebih hemat, jadi lebih affordable. Jadinya kita bisa ngirim, apalagi kan karena produk kita fresh, kita kan nggak bisa ngirim jus itu untuk konsumsi 1 minggu atau 1 bulan gitu kan. Kita harusnya hanya bisa ngirim untuk maksimum 2 hari. Jadi artinya kita harus ngirim per 2 hari. Kalau ongkirnya terlalu tinggi kan sayang buat customernya atau ke bisnisnya. Nah, dengan ada fitur multi stop itu bisa membuat angka itu jadi masih make sense gitu. Dulu kita masih pakai itu ya, top up gitu kan, top up saldo. Kadang-kadang kita pernah ngalamin, dulu kita top up 3 juta itu kayaknya udah bisa untuk berapa hari gitu kan. Ternyata kan seiring dengan bisnisnya meningkat, itu bisa cuman sehari pun bisa kurang gitu kan. Nah kadang-kadang karena masih metode top up, kadang kita lupa karena nggak ada reminder ininya kan, saldonya udah kurang pada saat mau order nggak bisa, atau kalau nggak salah pernah bahkan cuman bisa order berapa gitu. Jadinya kan secara experience baik si admin dan juga proses bisnisnya kan jadi tertunda. Nah sekarang udah ada metode yang invoice ya, jadi kita create aja nanti bayarnya di akhir bulan gitu. Nah itu lebih fleksibel sih secara bisnis, dan kita nggak perlu melakukan top up tiap hari gitu kan, tinggal bayar sekali sebulan, rekonsiliasi antar finance. Saya sudah merekomendasikan loh, udah kasih ke reseller kami yang ada, ya kami bilang ke mereka, udah pakai ini aja, pakai Lalamove. Kalau dari saya, pertama pesannya tuh harus fokus ya. Kalau memang sudah meniatkan banget untuk jadi entrepreneur, kita harus fokus. Karena dengan kita fokus itu, setiap kali kita ketemu masalah, itu kita bisa ada win-win solution-nya. Karena kalau misalnya kita nggak fokus, pikiran kita bercabang, kita mikirin A, B, C, D, gitu, nah malah solusinya itu malah ngumpet gitu. Jadi nggak ketemu masalahnya, nggak selesai lah masalahnya. Saya selalu bilang itu, orang-orang yang mau berusaha itu kita harus dimulai dengan start with why gitu. Saya selalu bilang gitu, ada bukunya Simon Sinek gitu. Kita harus tahu kenapa kamu mau berbisnis. Kalau kamu hanya berbisnis misalnya karena mau keren terus, atau nggak suka jadi karyawan gitu kan, diatur-atur sama orang gitu, itu ya bisa sah-sah saja gitu. Tapi menurut saya motivasi seperti itu nggak kuat nanti ketika kita menghadapi ternyata bisnis itu nggak seindah yang kita lihat dari luar gitu. Nah kalau why-nya kita kuat, nanti kita akan bisa menghadapi tantangan apapun yang kita lalui nantinya gitu. Ya kita harus berpikir jauh lebih besar dari sekedar diri kita sendiri sih. Itu juga sangat mempengaruhi gitu. Karena kadang saya melihat ada pengusaha misalnya, apa sih targetmu gitu, dia punya ya cukup makan lah gitu, ya menurut saya sih nggak usah lah berusaha gitu. Jadi karena itu kan mempengaruhi juga nanti segigi apa kita dalam memperjuangkan bisnis itu. Bukan berarti kita nggak mensyukuri apa yang kita dapatkan ya, tapi menurut saya kita harus bermimpi jauh lebih besar. Bahkan kalau kamu hanya butuh makan doang dari bisnisnya, nggak apa-apa, selebihnya ya bagikan gitu loh. Tapi artinya kita harus mempunyai mimpi yang cukup besar untuk bisa membawa kita besar juga gitu. Merdeka buat UMKM itu adalah tidak ada pungli dan ongkosnya semua murah. Itu merdeka buat kami. Itu aja sih. Merdeka itu go digital gitu. Kalau belum digital belum merdeka. Merdekanya yang tadi, punya dream, punya dampak, itu baru merdeka. Kalau hanya untuk diri sendiri, sayang sih dulu para founding fathers kita itu, mereka itu nggak mikirin diri sendiri. Kalau nggak, kita nggak. Apakah Soekarno merdeka hanya untuk dia? Enggak kan? Dia mikirin Indonesia gitu. Nah itu sih UMKM juga harusnya menurut saya mikirin seperti itu, dampak apa yang bisa kita berikan. Dimulai dengan go digital.